Halo guys, selamat jumpa kembali lagi bersama saya Yandi Wirhadi di channel saya Mr. Second. Kali ini saya akan cerita karena sudah cukup lama tidak upload video ya. Ini saya punya iPad Air generasi keempat yang sudah saya gunakan kurang lebih hampir 2 tahun saya gunakan. Kebetulan karena sudah menjadi guru, jadi perlu iPad tidak cuma untuk menggambar seperti itu. Nah, saya merasa iPad ini sudah jadul, apalagi Apple 5 bulan yang lalu kurang lebih sudah mengeluarkan iPad Air generasi chip M2. Jadi saya memiliki rencana untuk mengganti iPad Air yang cukup jadul ini dengan iPad Pro yang terbaru. 2 minggu yang lalu, kurang lebih saya menemukan iPad ini di marketplace. Ini yang 12,9 inch generasi ke-6 dengan chip M2. Setelah saya menggunakannya kurang lebih 2 minggu bersama iPad ini, sekaligus saya membandingkan gitu ya, ternyata iPad ini tidak terlalu lemah banget gitu, dan saya malah senang gitu menggunakan iPad ini dibandingkan gitu ya, bukan karena tidak kencang gitu, tapi saya akan jelaskan di video ini mengapa saya lebih memilih akan menjual ini iPad Pro 12,9 M2 dan tetap memakai iPad Air generasi keempat yang sudah jadul. Alasan yang pertama, iPad ini terasa berat. Walaupun saya dulu 2019-2020 menggunakan iPad Air yang 12,9 ya, dan itu sudah rusak, cukup nyaman. Tapi entah kenapa saya merasa ini agak berat. Mungkin karena saya terbiasa menggunakan iPad Air ini, bahkan sekarang saya sudah membelikan casing, ya, keyboard case Logitech Combo Touch yang segera kita akan review. iPad ini saya bawa kemanapun karena saya sering traveling menggunakan motor gitu. Jadi ini saya sangat nyaman untuk dimasukkan di dalam jok motor. Pas dan tidak ribet gitu. Dimanapun di kafe saya ingin nongkrong, saya tinggal mengeluarkan iPad ini dan juga keyboard case-nya. Langsung bisa ngetik, langsung bisa bekerja, langsung bisa gambar. Yang pertama yang harus dimaklumi dari iPad Air ini adalah baterainya yang sudah cukup tua, 4 tahun ya guys. Jadi saya cek di Triotool, kapasitasnya tinggal 88%. Karena saya gunakan iPad ini juga apik lah ya, jadi saya sayangi, saya cas itu kalau perlu aja, dan ya pokoknya saya sayang lah iPad ini. Jadi baterainya segitu masih sangat bagus. Tuh. Setelah hampir 2 tahun menggunakan iPad ini, sangat nyaman untuk menggambar. Tuh. Menggunakan Apple Pencil generasi kedua, sangat nyaman menggunakan iPad Air ini. Ya walaupun orang bilang 120 Hz, terus promotion layarnya lebih jernih, memang benar, tapi di iPad Air ini saya merasa itu tidak perlu. Cukup dengan layar segini sudah sangat nyaman untuk digunakan untuk menggambar gitu guys. Layar yang besar di iPad ini banyak tersentuh tangan gitu kalau saya, jadi merasa kurang nyaman. Di iPad 12,9 saya merasa tidak lebih nyaman dari iPad Air ini. Jadi itu yang membuat salah satu alasan. Ternyata setelah saya pikir, sebelum saya beli iPad Pro ini, iPad Air ini sudah jadul, sudah tidak kencang lagi. Ternyata setelah saya bandingkan keduanya, ya ternyata iPad Air saya ini masih kencang guys, dengan skor Antutu 1 juta kurang lebih, dan skor Antutu iPad Pro 12,9 ini 2 juta lebih. Saya merasa untuk apa gitu, dan saya hanya ketik soal sebagai guru kan, paling buat modul di Canva gitu,
Terus buat script gitu biasanya untuk video buat script, dan spesial juga untuk Procreate menggambar gitu, ilustrasi. Ini iPad-nya sudah sangat cukup guys, bahkan saya video ini sudah scriptnya dari sini juga gitu. Sangat nyaman menggunakan iPad. Itu pribadi saya guys, bukan berarti iPad Pro 12,9 ini tidak nyaman, tapi saya merasa ini kayaknya alasan yang paling berat. Selanjutnya adalah harga. Jadi iPad Pro ini harganya kurang lebih 12 juta dan saya pikir yakin dengan 12 juta yang diberikan di iPad Air ini masih mampu semua tugas yang saya lakukan, masih sangat mampu. Jadi ngapain saya harus menghabiskan budget segitu untuk membeli iPad Pro 12,9. Dan ketika ini juga dijual karena sudah ada generasi terbaru, saya pikir ini juga akan sangat murah guys. Saya beli dulu lumayan, harganya sekitar 8 jutaan. Tapi kalau saya jual, ya mungkin 4-5 jutaan lah. Itu karena kondisinya sudah cukup lama dan ya memang sudah jadul. Dan baterainya juga sudah menurun kapasitasnya. Tuh. Namun tetap ada kekurangan iPad Air ini yang perlu ditoleransi. Salah satunya tadi chipnya tidak terlalu kencang bagi zaman sekarang itu, tapi menurut saya masih sangat mampu untuk melaksanakan tugas. Rencananya saya masih akan menggunakan iPad ini sampai 3 tahun atau 4 tahun lagi. Tunggu iPad Air M2 harganya turun banget, baru saya akan beli. Selanjutnya storage-nya ya cuma 64 GB. Kemarin itu salah satu yang ingin saya menambah kapasitas. Karena iPad ini tersisa hanya 1 GB aja. Setelah saya sekian lama menyimpan file tidak pernah di-refresh, storage-nya habis, benar habis, tinggal 1 GB aja. Dan setelah saya bersih-bersih file yang tidak perlu saya hapus, file-file yang penting-penting saya simpan di drive, aplikasi yang tidak penting saya hapus, kayak YouTube misalnya. Saya dulu pakai YouTube di iPad, sekarang saya pindah ke Safari, sama seperti desktop. Terus Canva juga, yang dulu saya pakai Canva-nya di aplikasi, sekarang juga pakai Canva. Saya pakai Canva di Safari aja. Terus yang berat itu Procreate gitu ya, hampir 12 GB saya gunakan. Dan setelah saya bersih-bersih, storage-nya tersisa sekitar 18 GB. Lumayan itu, 18 GB ya, untuk space segitu ya sangat cukup gitu. Ternyata Anda harus 128. 64 kalau digunakan dengan baik, di-manage dengan baik, masih sangat cukup. Terakhir kesimpulan guys, jadi saya tidak jadi gitu, menggunakan iPad Air yang saya jual. Semoga cepat laku, sudah saya pasarkan gitu guys. Mudah-mudahan cepat laku dan 3 tahun lagi saya akan menggunakan iPad ini. Tuh. Nanti saya akan review, tadi sudah bilang, saya akan review keyboard komputernya, ditunggu segera. Walaupun ini jadul, tapi sudah nyaman dengan saya. Dan saya akan lebih sayang dengan iPad ini lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah dengar curhatan saya. Terima kasih, bye-bye. Terakhir banget sebelum dimatikan, sebelum ditutup, ini ternyata Face ID-nya sangat kencang. Dibandingkan dengan ini Touch ID, Touch ID-nya sangat macet, sering macet guys, karena tangan saya ini basah atau gimana. Kita membuka dengan Touch ID ini susah gitu. Jadi saya sering membukanya dengan sandi. Oke, dadah.